Kalau saya gini, justru pengen juga ke Pak Menteri juga nih ya Pak Menteri. Soal satu putaran itu kalau saya melihat memang narasinya itu berasal itu selain dari salah satu kubu gitu ya, yang kemudian saya lihat kalau itu memang diamplifikasi itu menunjukkan mengarah gitu, itu dari kayaknya ini yang berkuasa nih pengen satu putaran aja gitu. Kalau kita periksa jejaknya, semua kandidat dari nomor 1, 2, 3 semua ngomong satu putaran. Artinya yang ketiga ada faktor dinamika politik, peristiwa politik, isu-isu politik yang sangat dinamis yang mungkin saja merubah peta elektoral. Jadi kedua, potensi besar Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Satu putaran saja. Mungkinkah Pilpres 2024 ini berakhir dengan satu putaran saja? Di tanggal 14 Februari 2024, satu pasang capres dan cawapres langsung mendapatkan dukungan di atas 50%. Sah sudah pasangan itu terpilih sebagai the next presiden dan wakil presiden yang baru. Pilpres 2024 tak lagi memerlukan putaran kedua. Pertanyaan ini kembali datang ketika kita membaca kabar akhir-akhir ini. Semua kubu pasangan capres atau cawapres, tiga-tiganya mengklaim akan menang satu putaran saja. Dimulai dari kubu Ganjar yang mengklaim Ganjar Mahfud ditargetkan menang satu putaran 54%. Ini klaim dari TKN yang dipimpin oleh Arsyad Rashid. Kabar selanjutnya, Anies menang Pilpres satu putaran saja. Ini datang dari kubu Anies sendiri. Lalu dari kubu Prabowo, diwakili oleh Muzani, kubu ini juga menyatakan, insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran. Jika kita melihat sejarah pemilu Presiden 2009, saat itu juga bertarung 3 pasang capres dan cawapres, yakni SBY dan Budiono melawan Megawati dan Prabowo, melawan Yusuf Kala dan Wiranto. Di mana Pilpres 2009 banyak sekali dana yang akan dihemat karena putaran kedua tak lagi diperlukan. Dana itu bisa digunakan untuk pembangunan lain yang mendesak. Kedua, aneka panasnya pengkubuan dari para capres dan cawapres juga akan cepat selesai. Potensi konflik lebih kecil karena tak lagi diperlukan putaran kedua. Alhasil Pilpres 2009, SBY Budiono memang menang satu putaran saja di angka 60,80%. Pertanyaannya, mengapa saat ini semua kubu berani sekali mengklaim akan terjadi Pilpres yang menang satu putaran saja? Ya, hal ini diperkuat dengan survei LSI Denny JA. Sejak 5 tahun sebelumnya, dalam Pilpres 2004, data LSI Denny JA terbukti akurat dan kokoh, memprediksi kemenangan SBY atau Yusuf Kala. Di tahun 2009, survei juga menyatakan SBY akan menang, bahkan satu putaran saja. Saat itu, sejak 3 bulan sebelum hari pencoblosan sampai 2 bulan, lalu sebulan, elektabilitas SBY Budiono sudah stabil minimal di angka 51% sampai 54%. Dengan berhasilnya prediksi tersebut di tahun 2009, PWI Jaya menganugerahkan The Newsmaker of Election 2009, di mana LSI Denny JA dianggap menjadi pusat berita, membawa isu yang kemudian menyedot begitu banyak perhatian dan menenggelamkan isu-isu besar lainnya. Bagaimana dengan Pilpres 2024? Akankah Pilpres kali ini juga berakhir satu putaran saja? Satu putaran saja. Mungkinkah Pilpres 2024 ini berakhir dengan satu putaran saja? Di tanggal 14 Februari 2024, satu pasang capres dan cawapres langsung mendapatkan dukungan di atas 50%. Sah sudah pasangan itu terpilih sebagai the next presiden dan wakil presiden yang baru. Pilpres 2024 tak lagi memerlukan putaran kedua. Pertanyaan ini kembali datang ketika kita membaca kabar akhir-akhir ini. Semua kubu pasangan capres atau cawapres, tiga-tiganya mengklaim akan menang satu putaran saja. Dimulai dari kubu Ganjar yang mengklaim Ganjar Mahfud ditargetkan menang satu putaran 54%.
Ini klaim dari TKN yang dipimpin oleh Arsyad Rashid. Kabar selanjutnya, Anies menang Pilpres satu putaran saja. Ini datang dari kubu Anies sendiri. Lalu dari kubu Prabowo, diwakili oleh Muzani, kubu ini juga menyatakan, insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran. Jika kita melihat sejarah pemilu Presiden 2009, saat itu juga bertarung 3 pasang Capres dan Cawapres, yakni SBY dan Budiono melawan Megawati dan Prabowo, melawan Yusuf Kala dan Wiranto. Di mana Pilpres 2009 banyak sekali dana yang akan dihemat karena putaran kedua tak lagi diperlukan. Dana itu bisa digunakan untuk pembangunan lain yang mendesak. Kedua, aneka panasnya pengkubuan dari para capres dan cawapres juga akan cepat selesai. Potensi konflik lebih kecil karena tak lagi diperlukan putaran kedua. Alhasil Pilpres 2009, SBY Budiono memang menang satu putaran saja di angka 60,80%. Pertanyaannya, mengapa saat ini semua kubu berani sekali mengklaim akan terjadi Pilpres yang menang satu putaran saja? Ya, hal ini diperkuat dengan survei LSI Denny JA. Sejak 5 tahun sebelumnya, dalam Pilpres 2004, data LSI Denny JA terbukti akurat dan kokoh, memprediksi kemenangan SBY atau Yusuf Kala. Di tahun 2009, survei juga menyatakan SBY akan menang, bahkan satu putaran saja. Saat itu, sejak 3 bulan sebelum hari pencoblosan sampai 2 bulan, lalu sebulan, elektabilitas SBY Budiono sudah stabil minimal di angka 51% sampai 54%. Dengan berhasilnya prediksi tersebut di tahun 2009, PWI Jaya menganugerahkan The Newsmaker of Election 2009, di mana LSI Denny JA dianggap menjadi pusat berita, membawa isu yang kemudian menyedot begitu banyak perhatian dan menenggelamkan isu-isu besar lainnya. Bagaimana dengan Pilpres 2024? Akankah Pilpres kali ini juga berakhir satu putaran saja? Satu putaran saja. Mungkinkah Pilpres 2024 ini berakhir dengan satu putaran saja? Di tanggal 14 Februari 2024, satu pasang capres dan cawapres langsung mendapatkan dukungan di atas 50%. Sah sudah pasangan itu terpilih sebagai the next presiden dan wakil presiden yang baru. Pilpres 2024 tak lagi memerlukan putaran kedua. Pertanyaan ini kembali datang ketika kita membaca kabar akhir-akhir ini. Semua kubu pasangan capres atau cawapres, tiga-tiganya mengklaim akan menang satu putaran saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.